Salam, Gloria Deus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam channel Tarigan Love Panggabean. Ya, hari ini kami ingin berbicara tentang sakit yang paling menyakitkan bagi orang tua. Apa yang paling menyakitkan bagi orang tua? Ya, ini adalah satu kisah nyata yang kami tangani, ya, di mana yang paling menyakitkan bagi orang tua adalah ketika anaknya membentaknya, menghardiknya, apalagi kalau sempat memukulnya. Saya katakan kepadamu, anak-anak muda, hai anak muda, sakit yang paling menyakitkan bagi orang tuamu adalah ketika engkau membentaknya, menghardiknya, apalagi kalau engkau sempat memukulnya. Itu sakitnya yang sangat paling sakit. Ketika engkau hanya sekedar tidak mendengarkan kata-katanya, itu tidak terlalu menyakitkan. Ketika engkau mungkin disuruh oleh orang tuamu mengerjakan sesuatu, tidak kau kerjakan, itu tidak terlalu menyakitkan. Dan itu biasa berlalu begitu saja. Mungkin dia agak kecewa, tapi itu akan berlalu begitu saja. Tetapi kalau engkau menghardiknya, engkau membentaknya, engkau mungkin sempat memukulnya, itu akan sangat menyakitkan hatinya. Dan itu biasanya luka di hatinya yang tidak akan sembuh. Dalam satu pengalaman kami dalam melayani seorang bapak, ketika dia menasihati anaknya, agak marah kepada anaknya, tak tahu anaknya melawannya, membentaknya di depan orang banyak. Dia bahkan mau memukulnya, cuma sempat direlai, ya, sempat ditahan oleh yang di sekitarnya. Lalu dari situ bapaknya sakit, dan bapaknya beberapa kali datang ke rumah, ke tempat kami, menceritakan isi hatinya. Sampai-sampai anak itu diusir karena sakit hatinya. Ya, jadi dia berkata, jangan sempat lagi dia kutengok, kubunuh nanti. Ingat, apapun salah orang tuamu, walaupun engkau tidak sejalan pendapatmu dengan orang tuamu, jangan pernah membentaknya. Apalagi kalau sampai memukulnya. Dia sudah kehilangan harga diri. Dia sudah kehilangan yang namanya kepercayaan. Dia sudah kehilangan yang namanya pengharapannya kepadamu untuk di hari tuanya. Dan itu mempercepat dia mati. Dan seorang bapak ini yang datang kepada kami, akhirnya tidak lama dia jatuh sakit. Karena hatinya sangat luka. Dia menangis, jatuh sakit. Sekitar seminggu dirawat rumah sakit. Akhirnya dia meninggal. Kenapa? Sakit hatinya kepada anaknya, kecewanya kepada anaknya, di mana anaknya membentaknya, bahkan berniat memukulnya, cuma sempat dilerai oleh orang lain yang ada di kejadian waktu itu. Jadi sekali lagi saya katakan, hai anak-anak muda, siapapun kau, ingat, jangan pernah membentak orang tuamu, apalagi memukulnya. Kalau tidak sependapat denganmu, berbicaralah baik-baik.
Atau lebih baik kau diam saja. Diam saja, tundukkan kepala. Mungkin kau lebih pintar, mungkin pendidikanmu lebih tinggi, mungkin kau merasa lebih pandai, sehingga kau anggap orang tuamu sudah kolot, ketinggalan zaman. Ya, tapi saya katakan, hidupmu, pendidikanmu, kau ada sekarang, itu karena orang tuamu. Tanpa orang tuamu, kau tidak bisa bersekolah, kawan. Tidak bisa kau yang namanya merasa lebih pandai. Sekali lagi saya katakan, kau boleh merasa lebih pandai, tapi hadapi orang tuamu dengan lemah lembut. Hadapi ayahmu, ibumu dengan kasih. Ya, hadapi. Sampaikan pendapatmu. Tapi saya kira, saya tahu, orang tua tidak pernah berniat jahat kepada anaknya. Orang tuamu tak pernah berniat jahat. Sekalipun dia marah-marah kepadamu, itu biasanya karena kau yang salah. Kau yang salah. Kau yang salah. Sekali lagi katakan, kau yang salah. Dan ia ingin memperbaikimu. Karena orang tuamu sudah merasakan hidup dan kehidupan yang sulit. Pengalaman hidupnya, perjuangannya yang sulit. Sehingga ia bisa menyekolahkanmu, membesarkanmu, membeli bajumu, membeli HP-mu. Dan semua yang dia kerjakan, dia rasa sia-sia dan percuma. Ketika engkau membentaknya, bahkan mungkin cenderung ingin memukulnya. Ya, dan saya katakan kembali, hidupmu tidak akan bahagia kalau ayah dan ibumu kau bentak, apalagi kau pukul. Ya, sebab sesungguhnya Tuhan katakan dalam hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan coba-coba. Dan sekali lagi saya katakan, jangan coba-coba. Engkau akan rugi dan engkau akan menyesal. Dan saya lihat anak yang sempat membentak orang tuanya, memaki orang tuanya, bahkan sempat memukulnya, sampai sekarang hidupnya tak jelas, tak berpengharapan, luntang lantung, kacau balau. Sesungguhnya ketika suatu saat orang tuamu tidak ada, engkau akan kecarian. Engkau kehilangan penasehat, engkau kehilangan yang namanya guru, engkau akan merindukannya kembali. Tapi kalau sudah sempat dia mati dan sakit hati, semua percuma. Tidak bisa lagi. Kawan itu, anak muda ini tetap jadi anak muda, tapi dia sudah kehilangan bapaknya, sudah kehilangan gurunya, sudah kehilangan pelindungnya, sudah kehilangan, baru menyesal. Ya, baru menyesal. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Oleh karena itu sekali katakan kepadamu anak-anak muda, sebelum terlambat perbaiki dirimu, senangkan orang tuamu. Kalau tidak, engkau akan menyesal seumur hidupmu, menyesal.